Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video saya dari pertemuan setelah UAS ya sampai sekarang, yaitu di pertemuan 9 ya, 10 kemudian sekarang 11. Kita lihat pertemuan 11 yaitu tentang masalah penugasan. Metode penugasan ini adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Contohnya misalkan sumber dayanya adalah tenaga kerja atau personalia, yang mana setiap orang itu atau setiap tenaga kerja itu mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Nah, artinya untuk masalah penugasan ini um, dalam dalam contoh sederhananya mungkin ya. Jadi ketika seseorang itu jagonya lari ya misalkan ya. Jadi maka tugasi dia untuk berlari. Kalau uh, tenaga kerja kita jago di renang, ya berarti suruh dia untuk berenang. Nah, jangan sampai kebalik, yang efektif dan efisien berenang, Anda suruh lari. Yang nggak bisa berenang, bisanya lari, itu Anda suruh berenang. Itu kan jadinya nggak efektif. Nah, masalah penugasan di sini artinya kita harus bisa menempatkan seseorang sesuai dengan efisiensinya. Oke, selanjutnya metode penugasan ini sering disebut juga dengan metode Hungarian, yang sekarang kita akan bahas. Adalah metode yang sangat powerful ya, cukup powerful dalam masalah penugasan. Metode Hungarian ini banyak digunakan dan hasilnya optimal ya, artinya tingkat efisiensinya tuh tinggi. Oke, sejarah awalnya itu untuk metode Hungarian ini ditemukan dan dipublikasikan oleh Hun ya pada tahun 1955. Ini adalah orang Hungaria, makanya disebut Hungarian metodenya. Kemudian diperbaiki oleh James Munkres pada tahun 1957 yang kemudian dikenal juga dengan nama algoritma Kuhn-Munkres. Jadi ini modifikasi ya dari metode Hungarian tadi yang Kuhn itu ya, penemunya Kuhn. Jadi ini jadi Kuhn-Munkres sesuai dengan gabungan nama dari dua penemunya, nama belakangnya. Kemudian yang selanjutnya algoritma dikembangkan dari nomor 2 ini, kemudian didasarkan pada hasil kerja dua orang matematikawan asal Hungarian, yaitu Dennis Konix dan Jens Egerferry. Ya, nama-namanya nama-nama asing, sulit untuk membacanya ya, sedikit sulit. Selanjutnya kita lihat masalah penugasan itu dibagi menjadi dua, yaitu masalah minimalisasi, kemudian ada masalah maksimalisasi. Nah, minimalisasi di sini artinya pengalokasian tugas kepada sumber daya yang ada sehingga diperoleh biaya total minimum. Ya, biayanya itu minimum. Ya, diperoleh total biaya minimum atau biaya total minimum. Kemudian untuk masalah maksimasi yaitu tujuannya nanti diperoleh keuntungan yang maksimum. Jadi satu meminimumkan biaya, satu memaksimumkan biaya. Next. Contoh masalah minimasi, misalkan sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerja yang berbeda untuk pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaannya juga berbeda. Contoh, misalkan orang juru ketik ya, gajinya dengan manajer itu beda kan, admin dengan manajer beda. Kemudian setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. Kemudian sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang
lainan juga berbeda. Ini asumsi-asumsinya ya. Oke. Misalkan masalahnya adalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk mengerjakan 4 tugas tersebut agar biayanya itu minimum. Ya, di mana tabel biayanya diberikan dalam tabel di bawah ini. Oke. Untuk karyawan atau pekerjanya itu ada 4 ABCD. Kemudian untuk pekerjaannya juga sama, ada 4. Pekerjaan 1, 2, 3 dan 4. Oke. Dalam sel A11 ya, sel 11 yaitu yang ini. Nah, jadi dibacanya biaya ya untuk membayar karyawan A mengerjakan pekerjaan 1 itu sebesar 150 dalam ribuan rupiah, sehingga sebesar 150.000 rupiah. Kalau karyawan A mengerjakan pekerjaan 2, biayanya itu 200.000 rupiah, dan seterusnya sampai ke ini yang pekerjaan D mengerjakan karyawan D mengerjakan pekerjaan 4, itu biayanya 160.000. Nah, dari total biaya ini semuanya ada 16 ya, 16 kombinasi, 16 kemungkinan pasangan gitu. Nah, kemudian ini untuk jumlahnya ya, jumlah pekerjaan dan jumlah karyawannya itu sama. Ini untuk kasus namanya disebut sebagai kasus seimbang. Ya, kalau misalkan beda jumlahnya, pada ada perbedaan, itu namanya kasus tidak seimbang. Selanjutnya, oke, langkah pertama kita susun tabel biayanya ya dengan menghilangkan RV-nya ini ya. Jadi kita ambil angka-angkanya saja. Ini dalam ribuan rupiah, jadi kita harus ingat nanti kalau begitu selesai untuk pengalokasian pencarian biayanya kita balikkan lagi ke ribuan. Yang kedua, mengurangkan nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap baris. Oke, langkah 2 itu mengurangkan nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap baris. Nah, caranya adalah begini. Kita lihat ini kan baris di sini ya. Kita lihat ini kan ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, kita mulai dari baris 1, cari nilai terkecilnya terlebih dahulu di baris 1. Ini kan ada 150 sampai 220 ya, yang terkecil 150. Nah, semuanya setiap sel dalam baris 1 dikurangi ya dengan 150 itu. Jadi ini 150 kan dikurangi 150 nilainya 0. 200 kurangi 150 nilainya 50. 180 kurangi 50, 150 nilainya 30, 220 kurangi 150 nilainya 70. Nah, itu untuk baris 1 selesai. Kemudian untuk baris 2, lihat nilai terkecilnya adalah 140 ya. Oke. Nah, berarti nanti di semuanya ini, semua baris 2 dikurangi dengan 140. Nanti dapatnya nih 0, kemudian 20, 70 dan 30. Next lagi di baris ketiga cari mana yang paling kecilnya. Oh, ini 200. Ada 2 Pak, nggak apa-apa. Ya, dua-duanya dipakai. Jadi pengurangannya dengan 200, 0, 0, kemudian 250 kurangi 250, ini 230 kurangi 230. Kemudian di baris keempat, nah sama, kita cari biaya yang paling minimum, itu jatuh di 160 ya, kita kurangkan 0, 20, 20 dan 10. Ini hasil pengurangan setiap baris dengan nilai terkecil pada setiap baris tersebut. Nah, jadi fokusnya ke baris masing-masing ya. Oke, next. Kemudian periksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Tadi kan sudah diperoleh ya pengurangan elemen dengan elemen terkecil di baris-baris masing-masing. Periksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Nih, yang ini udah ada ya nilai 0-nya. Ini ada, ini ada.
Kemudian apabila ada yang belum, ini catatannya, apabila ada yang belum. Nah, kebetulan ini belum ya. Ditentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Nah, setelah baris semua tadi dikerjakan, kalau masih ada yang kolom yang tidak mempunyai nilai 0, maka pilih nilai terkecil dari kolom, nanti dikurangi semua dengan nilai terkecil dari kolom tersebut. Ini kan nilai terkecilnya berarti 20 ya. Nah, berarti nanti semua dikurangi 20. Jadi di sini nanti jadi 10, ini nanti 50, ini jadi 10 karena dikurangi 20. Kemudian yang 20 nanti jadi 0. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang alhamdulillah setiap kolom sudah punya nilai 0 ya di masing-masing. Ini 0, 0, ini 0 ya. Kemudian di sini 0. Oke. Selanjutnya kita menentukan penugasan optimum dengan cara praktisnya adalah melakukan tes normalisasi dengan menutup semua nilai 0 menggunakan garis vertikal atau metode garis atau metode coret gitu ya. Vertikal horizontal, jangan sampai miring ya. Diagonal itu nggak boleh. Jadi harus ke atas ataupun ke pinggir aja. Dengan seminimal mungkin baris. Nah, di sini tekniknya. Ini try and error ya di sini. Contoh, misalkan kita boleh ke sini sebenarnya. Nah, ke sini boleh. Nanti ke sini, kemudian ke sini, ke sini. Tapi itu kan jadi berapa warna? Itu jadi oke, kita ulang. Ini solusi yang ketemunya ya, solusi terakhirnya yang di gambar ini. Ada 3 buah garis. Nah, sebelum ke sini kan kita ada try and error ya. Bisa aja kita ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ketutup semua kan nolnya. Jadi nolnya dicoret, yang ada nilai nolnya dicoret. Nah, cuma kalau dengan seperti ini, hitung barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, sedangkan yang solusi terakhir ini cuma ada 3 karena yang diminta itu udah seminimal mungkin. Berarti yang 5 baris dengan pakai tanda biru ini tidak bukan solusi optimalnya. Gitu ya. Nah, bisa yang lain dicoba lagi. Nah, jadi setelah try and error tadi semua, maka kita dapat solusinya yang ini. Jadi yang ini teh nah yang ini garisnya sebenarnya di atas ini nih. Nah, ini bukan di bawah, ini turun ya. Yang ini di atas. Jadi totalnya ada 3 baris. Itu yang paling minimal. Oke. Nah, selanjutnya setelah 0 semua tercoret dengan 3 baris ini, maka kita nanyakan yang kelimanya merevisi tabel jika jumlah garis belum sama dengan jumlah penugasan. Oke, ditentukan nilai terkecil ya. Di sini dalam artian kita punya kan tadi jumlah penugasannya itu kan ada 4 ya. Sedangkan garisnya itu baru 3 ya. Berarti ini belum sama kan gitu. Nah, karena belum sama, berarti nanti kan nggak ada yang kebagian tugas gitu ya, ada yang nganggur gitu ya, seperti itu. Nah, jadi harus sama-sama 4 nanti garisnya. Nah, caranya adalah tentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis, oke. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis tersebut dikurangi dengan nilai terkecil tersebut, dan nilai yang tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Yang tertutup 2 garis itu contoh ini C1 dan D1 itu tertutup oleh 2 garis. Maka itu ditambahkan dengan nilai terkecilnya. Gitu ya. Oke, sehingga kita lihat nilai terkecil yang tidak tertutup garisnya. Nah, di sini. Oke. Berarti yang tidak tertutup garis itu kan hanya ini nih,
daerahnya. Nah, oke. Nilai terkecilnya berapa? 10. Nah, maka semua dikurangi dengan 10. Ya, ini 10. Sehingga kurangi dengan 10, nanti yang ini 0, ya kan? Ini 40, ini jadi 60, ini 10, ini 40, ini 20. Nah, nanti tambahkan ke sini 10. Ke sini juga 10 karena dia terpotong oleh dua garis. Pasti di sini jadi 60, di sini jadi 20. Nah, yang di sini nanti jadi yang muncul angka 0 ya, seperti tabel yang ini. Tuh, karena muncul tabel 0, maka kita lakukan garis lagi, penulisan garis ya, atau penarikan garis. Nah, untuk ke sini ke 0 ini harus tertutup berarti ini. Oke. Nah, sekarang kita cek itu jumlahnya sudah 4 ya, 4 garis. Berarti sudah sesuai dengan penugasannya, sehingga penugasan optimumnya adalah sebagai berikut ya. Oke. Yang A itu mengerjakan pekerjaan 3, kemudian yang B mengerjakan pekerjaan 1, kemudian yang C mengerjakan pekerjaan 2, ini nolnya di sini. Kemudian yang D itu mengerjakan pekerjaan 4, nolnya di sini. Sehingga total biayanya kalau kita hitung ya, sesuai dengan jumlah total biaya ya dikali jumlah alokasi dikalikan dengan total biayanya. Nah, nanti kita akan dapat nilainya adalah 160. Mohon maaf, 680. 680 ini diperoleh dari mana? Ya, yaitu dengan melihat lagi ya, total biayanya ini. Oke. Nanti tinggal di jumlah-jumlahkan saja semuanya ya. Tuh. Jadi di sini kan nggak ada total biayanya nih. Nah, ini 180, nanti tambah 140 tambah 200 tambah 160, jadi totalnya 680.000 rupiah ya, biaya yang minimumnya. Oke, selanjutnya kita lihat yang